Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Nabila Lestari dari kelompok 2 ingin mendemonstrasikan bagian dari perancangan dan pengembangan kurikulum melalui ruang kolaborasi topik 3. Dalam hal ini, demonstrasi yang akan saya jelaskan pemahaman sebagai capaian belajar UBD pada bagian menafsirkan. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, UBD adalah Understanding by Design yang merupakan kerangka pengembangan kurikulum dengan desain alur mundur. Kita harus terlebih dahulu menentukan tujuan pembelajaran, asesmen, baru yang ketiga adalah menentukan kegiatan pembelajaran. Nah, pada bagian kali ini, saya akan menjelaskan capaian penerapan UBD bagian menafsirkan. Jika peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa dapat menafsirkan dengan menceritakan masalah belajar dengan penuh makna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis, atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, mengkonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi, atau dapat diakses, baik itu melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Berikan contoh konkret bagaimana siswa menafsirkan sesuai tema atau mata pelajaran Anda sebagai bukti bahwa siswa telah memahami. Sebelum saya memberikan contoh konkret berdasarkan mata pelajaran yang saya ampu, yakni pembelajaran bahasa Indonesia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu strategi yang dapat digunakan oleh siswa ketika ingin menafsirkan suatu mata pelajaran. Yang pertama, salah satu cara yang dapat digunakan untuk menafsirkan yakni melalui menawarkan, di mana peserta didik dikatakan mampu menafsirkan apabila mereka mampu menyampaikan atau menjelaskan kembali apa yang telah mereka pahami menggunakan bahasa dan kalimatnya sendiri. Yang kedua, menafsirkan atau menginterpretasi adalah kemampuan yang digunakan untuk memuat informasi menjadi lebih bermakna melalui narasi data yang dimiliki. Selanjutnya, peserta didik harus tetap mampu menyatakan ulang dengan apa yang sudah dipahami, apa yang sudah didapatkan, boleh dikaitkan dengan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya, tetapi tetap sesuai dengan konsep yang telah disepakati atau submateri yang sedang dipelajari. Selanjutnya, karakteristik menafsirkan. Yang pertama, mencatat setiap hasil pengamatan. Peserta didik dapat mencatat informasi yang mereka dapatkan, baik itu melalui sumber buku paket, internet, ataupun penjelasan dari guru. Selanjutnya, menghubungkan hasil pengamatan. Siswa harus dapat menghubungkan informasi yang telah mereka dapatkan dengan persoalan yang sedang mereka pecahkan. Yang ketiga, menemukan pola dari suatu pengamatan. Kemudian setelah menghubungkannya, siswa mampu menemukan pola atau strategi untuk memecahkan suatu persoalan tersebut. Yang keempat, menarik kesimpulan. Peserta didik setelah menemukan pola dari suatu pengamatan harus dapat menyimpulkan kira-kira hasil dari menafsirkan atau pembelajaran saat itu mengenai tentang apa, dan balik lagi bahwasannya di sini peserta didik apabila menggunakan aspek UBD bagian menafsirkan harus dapat menjelaskan kembali menggunakan kalimat dan bahasanya sendiri. Saya berikan contoh konkret menafsirkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia materi teks dongeng fantasi kelas 7. Peserta didik mengetahui terlebih dahulu definisi teks dongeng fantasi melalui analogi yang sudah guru berikan atau informasi yang mereka dapatkan melalui buku paket. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan atau menjelaskan kembali konsep dongeng fantasi itu seperti apa. Yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan konsep yang sudah mereka simpulkan tentang teks dongeng fantasi dengan kalimatnya sendiri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai topik 3 demonstrasi kontekstual bagian mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.